Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dengan matkul Etika Profesi Informatika akan mempresentasikan tugas prodi kami dengan judul Cybercrime, Sabotage and Extortion. Perkenalkan, nama saya Thomas dengan NIM 19231715. Saya Sabtu dengan NIM 19231726. Saya Farizal Utahai dengan NIM 19231742. Perkenalkan, nama saya Kaputra Pastula dengan 19231941. Saya Paula Anggi Eka Pratiwi dengan NIM 191795. Kita berlama, mari kita mulai presentasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 dan akan mempresentasikan tugas proyek kami dengan judul Cybercrime, Sabotage and Extortion. Materi ini membahas salah satu bentuk kejahatan cyber yang semakin sering terjadi di era digital saat ini. Pertama-tama kita akan membahas latar belakang penulisan dari tugas kami ini. Yaitu pertama, perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Ini adalah latar belakang terjadinya cybercrime, sabotage, and extortion. Kedua, ketergantungan terhadap sumber digital dan internet. Ketiga, meningkatnya ancaman kejahatan siber. Keempat, salah satu ancaman serius cyber sabotage and extortion menyebabkan kerugian finansial dan menurunkan kepercayaan publik. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke rumusan masalah. Di sini ada 5 rumusan masalah yang telah kami tuliskan. Itu pertama, perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Ketergantungan tinggi terhadap sistem digital dan internet, meningkatnya ancaman kejahatan cyber atau cybercrime. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksudnya untuk memberikan pemahaman mengenai cyber sabotage and extortion, dan tujuannya untuk menjelaskan pengertian dan karakteristik kejahatan, menganalisis motif dan penyebab, menguraikan pencegahan dan penghilangan kejahatan cyber. Selanjutnya ada ruang lingkup pembahasan. Pembahasan dalam materi ini dibatasi pada pengertian dan konsep cybercrime, cyber law, serta cyber sabotage and extortion. Motif dan penyebab kejahatan cyber, contohnya kasus kebocoran data di Indonesia. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan cyber. Pembatasan ini bertujuan agar pembahasan lebih fokus dan mudah dipahami. Baik, selanjutnya masuk ke pengertian cybercrime. Cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet. Kejahatan ini dapat menargetkan individu, organisasi, maupun pemerintah. Contoh cybercrime menjadi peretasan, penipuan online, pencurian data, penyebaran malware, dan serangan terhadap sistem informasi. Dampak cybercrime tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga kerusakan reputasi dan menurunnya kepercayaan publik. Selanjutnya, masuk ke pengertian cyber law. Cyber law merupakan hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan internet. Cyber law berfungsi sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku kejahatan cyber. Ruang lingkup cyber law meliputi perlindungan data pribadi, hak cipta digital, kejahatan peretasan, transaksi elektronik, hingga penyalahgunaan teknologi informasi. Keberadaan cyber law sangat penting untuk menciptakan keamanan dan kepastian hukum di ruang digital. Pengertian cyber sabotage and extraction. Cyber sabotage adalah tindakan yang bertujuan untuk mengganggu, merusak, atau melumpuhkan sistem komputer dan jaringan. Sabotase ini dapat dilakukan dengan menyisipkan virus, malware, atau program berbahaya lainnya. Cyber extortion merupakan bentuk pemerasan yang dilakukan melalui media digital. Pelaku biasanya mengancam akan merusak sistem, menghapus data, atau menyebarkan informasi sensitif apabila korban tidak segera membayar tebusan.
Motif dan penyebab kejahatan cyber. Motif pelaku cyber sabotage dan extortion sangat beragam, antara lain motif keuangan untuk memperoleh keuntungan finansial, kepuasan pribadi dan tantangan intelektual, balas dendam terhadap individu atau organisasi, motif politik untuk melemahkan sistem negara, kejahatan terorganisir yang dilakukan secara sistematis. Beberapa faktor penyebab peningkatan kejahatan cyber antara lain ketergantungan tinggi pada sistem digital, lemahnya infrastruktur keamanan cyber, rendahnya kesadaran pengguna terhadap keamanan digital, fakta ekonomi dan politik, celah hukum dan lemahnya penegakan hukum cyber. Selanjutnya, contoh kasus. Sebanyak 204 juta data pemilu 2024 diduga bocor dan diperjualbelikan di breaking news, mencakup informasi sensitif seperti identitas pribadi dan TPS, dengan sampel data dinilai sesuai data resmi KPU. Kebocoran ini berpotensi disalahgunakan untuk penipuan, disinformasi, pencatutan identitas, kampanye politik terarah, serta mengancam integritas pemilu dan kepercayaan publik. Insiden serupa yang berulang dinilai akibat lemahnya perlindungan dan penanganan data sehingga Elsa mendesak penguatan prinsip kerahasiaan dan integritas sesuai Undang-Undang PDP. KPU menyatakan tengah menelusuri dugaan peretasan dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk memperkuat keamanan cyber. Selanjutnya ada dampak kejahatan cyber. Dampak dari cyber sabotage dan extortion meliputi yang pertama kerugian finansial besar, yang kedua penyalahgunaan data pribadi, yang ketiga gangguan layanan publik, yang keempat menurunnya kepercayaan masyarakat, dan yang terakhir ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bagian pencegahan dan penanggulangan kejahatan cyber. Oke, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan pertama memperkuat sistem keamanan jaringan, melakukan pembaruan sistem secara berkala, meningkatkan literasi keamanan cyber. Terakhir, melatih aparat penegak hukum di bidang kejahatan digital. Dan penanggulangan apa sih yang bisa dilakukan? Itu pertama, pengamanan sistem dan data secara terintegrasi, perlindungan layanan jaringan, penerapan cyber law secara tegas, peran lembaga khusus seperti ID Check. Dan bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah cyber sabotage and extortion merupakan ancaman serius di era digital. Kejahatan ini memiliki dampak luas dan memerlukan penanganan terpadu melalui pendekatan teknologi, hukum, dan edukasi masyarakat. Dan saran yang perlu kita tegaskan di sini adalah diperlukan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi, dan masyarakat untuk meningkatkan keamanan siber. Edukasi dan kesadaran digital menjadi kunci utama dalam mencegah kejahatan cyber. Sekian penjelasan presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video kami. Terima kasih semuanya.